Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, jumpa lagi dalam pembelajaran fisika secara online. Kita belajar di dunia maya, semoga hasilnya tetap nyata. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Ikuti paparannya sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang mekanik. Gelombang mekanik tentu kalian tahu ya, sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Mengapa bunyi disebut gelombang mekanik? Karena pada saat perambatan, dia memerlukan medium atau perantara. Dan sebagai media rambatannya, bisa saja berupa zat padat, cair, ataupun gas. Yang sehari-hari kita rasakan bahwa gelombang bunyi itu umumnya adalah merambat melalui udara, itu ya yang paling jelas. Suara kita bisa didengar orang lain itu karena merambat melalui udara. Contohnya begitu. Dan bentuk gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Tentu kalian juga tahu apa itu gelombang longitudinal karena sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Dan gelombang bunyi juga mengalami gejala-gejala gelombang pada umumnya, ya, seperti gelombang-gelombang yang lain. Yang pertama, bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Ini contohnya adalah terjadinya gaung atau kerdam dalam ruangan tertutup. Ketika kita bersuara atau berteriak di ruangan tertutup, terutama ruangan itu tidak ada peredamnya, ya. Terlebih terasa lagi ruangannya itu kosong, maka akan terdengar sekali suara menggema. Nah, itu sebagai bunyi pantulan karena dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Sifat berikutnya atau gejala berikutnya adalah bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Ya, ini terjadi ketika bunyi melalui medium yang berbeda. Bunyi juga mengalami pelenturan atau difraksi. Ya, dengan mengalami pelenturan atau difraksi ini, maka gelombang bunyi akan mudah melalui celah-celah sempit. Ruangan yang tertutup rapat, ya, ketika ada suara di dalamnya masih bisa didengar dari luar melalui celah-celah jendela, celah-celah pintu. Itu bukti bahwa bunyi mengalami difraksi. Dan bunyi juga mengalami perpaduan atau interferensi. Ya, interferensinya ini bisa berupa interferensi konstruktif, ya, yang menghasilkan bunyi kuat, dan interferensi destruktif, hasilnya bunyi yang lemah. Maka sebagai contoh adalah ketika kita memasang dua speaker, ya, di kanan kiri laptop kita ataupun komputer kita, maka posisi atau arah hadapnya harus diperhatikan sehingga menghasilkan konstruktif, ya, bunyi yang interferensi yang konstruktif, hasilnya lebih kuat dan lebih enak. Karena kalau tidak, malah hasilnya tidak memuaskan. Itu mengenai gejala gelombang pada bunyi. Berikutnya, klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi ini berdasarkan frekuensinya, ya. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada frekuensi infrasonik, ada audiosonik, dan ada ultrasonik. Yang infrasonik itu frekuensinya antara kurang dari 20 Hz, ya. Frekuensi gelombang bunyi yang masuk kategori infrasonik, ya, bunyi infrasonik itu kurang dari 20 Hz, itu frekuensinya. Jadi frekuensi rendah. Pada frekuensi ini telinga manusia tidak bisa mendengar. Jadi bunyi ini tidak bisa didengar oleh manusia. Tetapi ada beberapa, ya, binatang tertentu yang bisa mendengarnya. Misalkan jangkrik, gitu ya. Itu bisa mendengarnya. Kemudian yang kategori atau kelompok audiosonik, yaitu rentang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. 20.000 bisa juga disebut 20 kilo, ya. 20 kHz atau 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang didengar oleh manusia, ya. Jadi rentang 20 sampai 20.000 Hz inilah yang bisa didengar
oleh telinga manusia. Dan frekuensi yang di atasnya ini, yang di atas 20.000, itu disebut frekuensi ultrasonik. Ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Binatang tertentu bisa mendengarnya, misalkan anjing atau kelelawar. Ya, kalau begitu kita berpikir bahwa ada batas tertentu frekuensi yang bisa didengar manusia. Betul. Tapi jangan sampai berpikir bahwa telinga kita kok sangat terbatas ya. Dan itu menjadi kelemahan. Karena kalau kita sadari, kita pahami betul bahwa keterbatasan itu menjadi keuntungan. Bayangkan saja kalau telinga kita bisa mendengar semua rentang frekuensi ya. Ya, kita bisa-bisa tidak bisa tidur ya, tidak bisa istirahat. Untung hanya pada rentang tertentu saja. Maka bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Berikutnya, cepat rambat gelombang bunyi. Tadi saya sampaikan bahwa bunyi merambat melalui zat padat, cair, ataupun gas. Dan di masing-masing media ini memiliki kecepatan rambatan yang berbeda. Ya, tergantung mediumnya. Zat padat itu sendiri juga berbeda-beda tergantung kerapatan mediumnya. Ya, ini di sini ada Rho. Rho ini adalah kerapatan medium. Nah, ini tergantung mediumnya. Zat padatnya berupa apa? Logam kah, atau kayu, atau karet? Nah, itu berbeda-beda. Jadi untuk zat padat dirumuskan cepat rambat gelombang bunyinya V sama dengan akar E per Rho. Sedangkan pada zat cair, ya, ini juga dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya. Rho-nya juga ada ini, ya, V akar B per Rho. Ini keterangannya. Sedangkan pada gas, ya, V sama dengan akar gamma RT per M. Ini yang mempengaruhi, ya. Ada konstanta Laplace, terus R-nya ini ada tetapan ya, sudah jelas. Jadi tidak berubah. Kemudian T suhu. Nah, ini ternyata suhu berpengaruh dalam perambatan bunyi di dalam gas. Jadi suhu gasnya itu berpengaruh. Ya, T-nya di sini, T. Suhu mutlak gas dan massa relatif gas. Berikutnya kaitannya dengan bunyi, ya, kaitannya dengan frekuensi yang kita dengar, ada efek Doppler atau asas Doppler. Apa itu? Ya, intinya begini. Apabila jarak antara sumber bunyi dan pendengar semakin kecil, maka frekuensi yang didengar semakin besar. Jadi kalau jarak sumber bunyi ke pendengar semakin dekat, ya, semakin kecil itu kan berarti semakin dekat, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar ini, telinga pendengar, akan semakin besar. Sebaliknya, jika jarak sumber dan pendengar semakin besar atau semakin jauh, maka frekuensi yang didengar akan semakin kecil. Nah, dirumuskan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Dengan Fp adalah frekuensi yang didengar, ya, frekuensi yang didengar oleh pendengar tentunya. Fs adalah frekuensi sumber. Sedangkan V adalah cepat rambat bunyi di udara. Ya, sekitar 340, 350. Kalau di dalam soal ya ikut saja yang diketahui dari soal. Vp adalah kecepatan pendengar, ya, jika pendengarnya bergerak. Vs adalah kecepatan sumber bunyi, ya, jika sumber bunyinya bergerak. Bagaimana kalau pendengarnya diam, sumber bunyinya diam? Ya, Vp ataupun Vs-nya ya berarti 0. Kalau 0 ya tidak perlu dituliskan. Ini juga masih akan dipengaruhi oleh arah tiupan angin, ya. Maka ada persamaan tambahan juga, ya, dengan menambahkan VA. VA itu kecepatan anginnya, ya, anginnya kemana dan kecepatannya berapa. Jadi kalau anginnya bertiup mendekati pendengar, tentu akan memperbesar frekuensi yang didengar. Kalau anginnya bertiup ke arah yang berlawanan dengan arah pendengar, berarti akan memperkecil frekuensinya. Nih. Kemudian tanda plus minus ini keterangannya, ya. Tanda positif, ya, jika pendengar mendekati sumber bunyi. Jadi kalau pendengarnya mendekati sumber, di sini pakainya yang plus, ya, positif. Jadi V plus
VP itu. Sebaliknya kalau menjauhi sumber bunyi negatif. Sedangkan VS-nya di sini positif ya jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Ya, sumbernya menjauhi pendengar di sini positif. Jadi V plus VS. Dan sebaliknya, VS-nya bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Gitu. Jadi dalam efek Doppler ini kecepatan pendengar dan kecepatan sumber bunyi akan berpengaruh, karena kalau cepat dan menjauhi, cepat dan mendekati, nah itu kan berbeda-beda. Nah, semakin dekat semakin besar FP-nya. Itu jadi ini perlu sangat diperhatikan posisinya dan kecepatannya ya. Kalau mendekati bagaimana, kalau menjauhi bagaimana, baik itu pendengar ataupun sumbernya. Jadi misalkan pendengarnya berdiri di pinggir jalan, yaitu berarti pendengarnya diam. Berarti FP-nya, VP-nya ya, V bukan F. VP-nya berarti 0. Kalau sumbernya yang diam, misalkan kita mendengar suara adzan dari speaker masjid ya, itu kan speakernya nggak kemana-mana, berarti sumbernya yang diam. Gitu. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalkan Ahmad mendengar bunyi sirine dari ambulan yang bergerak mendekatinya saat sedang duduk menunggu bis di halte. Jika frekuensi sirine ambulan sebesar 650 Hz dan kecepatannya adalah 90 km per jam, hitunglah besar frekuensi yang didengar oleh Ahmad. Ya, dengan cepat rambat bunyi di udara diketahui 350 meter per sekon. Ini. Jadi ini adalah V-nya ya. Diketahui VS ya, kecepatan sumber. Kecepatan sumbernya ini berarti adalah kecepatan dari ini ambulannya ya. Kecepatannya 90 km per jam. Ini kita rubah dulu dalam meter per sekon. Jadinya 25 meter per sekon. Ya, tentu kalian tahu ya. Kilometer jadikan meter, jam jadikan sekon. Kilometer itu berarti kan 1000 ya. Jadi 90 kali 1000 ya, 90.000 kilometer. Jam ke sekon berarti 3600. Maka jadinya ketemu 25. VP-nya 0, pendengarnya 0. Kenapa? Di sini Ahmad ya sedang duduk menunggu bis di halte. Berarti pendengarnya kan diam. Maka VP-nya 0. Frekuensi sumbernya adalah 650 Hz. Sudah disebutkan di sini, frekuensi sumbernya adalah dari sirine ambulan. Ditanyakan FP ya, frekuensi yang didengar oleh pendengar si Ahmad ini. Maka kita gunakan persamaan umumnya ini ya. Kemudian kita masukkan angkanya karena VP-nya 0 ya, jadi tidak usah ditulis VP. Jadi langsung 350. Ini adalah V. Ini 350 V juga. VS-nya min 25. Kenapa min 25? Ya. Karena apa ini tadi? Ambulan mendekati Ahmad ya, Ahmad sebagai pendengar. Jadi sumber mendekati pendengar. Jadi VS-nya min. Ya, VS-nya min, mendekati pendengar. Jadi VS-nya min. FS-nya adalah 650, sehingga FP-nya 350 dibagi di 325 ya, dari 350 min 25 kali 650, sehingga ketemu FP-nya 700 Hz. Itu. Jadi frekuensi yang didengar lebih besar ya dari frekuensi sumbernya, karena sumber bunyinya ini ambulannya bergerak mendekati. Pertanyaannya, bagaimana kalau ambulannya ini menjauhi? Nah, itu tugas kalian untuk mencobanya. Ya, secara logika mestinya kalau ambulan menjauhi pendengar, frekuensinya akan menjadi lebih kecil. Silahkan dibuktikan. Cukup sekian dulu untuk bagian pertama tentang gelombang bunyi ini. Ikuti pembahasan pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.